Penaklukan Andalusia yang menandai awal kekuasaan Islam di Eropa menjadi babak baru dalam sejarah dunia. Di tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad melintasi Selat Gibraltar, membawa panji-panji kekhalifahan Umayyah ke tanah yang kelak dikenal sebagai Andalusia. Di bawah komando yang brilian, penaklukan ini bukan hanya sekadar ekspansi wilayah, melainkan permulaan dari era keemasan Islam di Eropa. Pada awal abad ke-8, Kekhalifahan Umayyah, yang dipimpin oleh Khalifah Al-Walid I, berada pada puncak kejayaannya yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dari Arab, Afrika, hingga semenanjung Iberia. Kekhalifahan Umayyah berdiri sejak tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan merupakan dinasti Islam pertama yang memimpin kekhalifahan setelah Nabi Muhammad, dan periode Khulafaur Rasyidin, dengan kota Damaskus, menjadi pusat kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Al-Walid I, Kekhalifahan Umayyah mampu memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Termaksud salah satu kisah penaklukannya yang paling fenomenal dalam sejarah Islam, adalah penaklukan Al-Andalus, pada tahun 711 Masehi. Pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8, di ujung barat daya dunia Islam, seorang gubernur, Musa bin Nusair, berhasil menaklukkan dan mengislamkan sebagian besar wilayah Maghreb. Maghreb merupakan istilah dalam bahasa Arab, yang berarti tempat matahari terbenam atau barat. Istilah ini kini merujuk pada Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, dan wilayah Sahara Barat. Penaklukan ini berlangsung antara tahun 698 Masehi hingga 709 Masehi, mengamankan Afrika Utara sebagai bagian dari Kekhalifahan Umayyah. Setelah menaklukkan Maghreb, Musa melanjutkan misinya ke Al-Andalus, melihat peluang yang terbuka akibat ketidakstabilan politik di kerajaan Visigoth, yang pada saat itu terlibat dalam konflik internal. Bila kita merujuk pada sumber kisah Julien dan putrinya, yang dimana Julien adalah seorang penguasa Ceuta, yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian damai dengan Kekhalifahan Umayyah, melalui Musa bin Nusair. Julien memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Florinda. Dalam kisahnya, demi menjalin hubungan yang baik dengan Visigoth, Julien mengirim putrinya Florinda ke istana Visigoth di Toledo, yang saat itu dipimpin oleh Raja Roderick, untuk belajar. Roderick yang melihatnya, lalu tertarik dan ingin menikahi Florinda. Tetapi Florinda menolaknya. Roderick yang marah kemudian menghamili Florinda dan mengancamnya agar ia tak melaporkan kepada siapapun tentang kejadian tersebut. Namun suatu hari, Florinda berhasil menyelundupkan sebuah surat keluar istana, untuk kemudian dikirim kepada ayahnya, memberitahu apa yang terjadi. Setelah menerima surat Florinda, Julien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Roderick. Pada akhirnya, ia segera menuju istana Roderick untuk mengambil Florinda. Julien mengarang cerita bahwa istrinya sedang sakit keras, dan berharap Florinda ada di samping ibunya untuk menjaganya. Mendengar itu, Roderick yang tanpa curiga sedikit pun mempersilakan Florinda pulang bersama ayahnya. Setelah berhasil mengamankan Florinda, Julien lalu menuju ke kediaman Musa bin Nusair, memintanya untuk menyerang Visigoth. Perlu kita ketahui sebelumnya, semenanjung Iberia pada awalnya adalah daratan atau wilayah yang sama sekali belum dikenal baik di kalangan kaum muslimin pada saat itu, yang dimana hal tersebut menjadi salah satu alasan penolakan oleh Musa. Namun, singkat cerita, Julien yang terus mendesak, pada akhirnya Musa pun mengiyakan permohonan itu. Tetapi sebagai keseriusan yang harus dipastikan bahwa hal tersebut bukan sebuah keputusan yang salah, Musa meminta Julien untuk menyerang semenanjung Iberia terlebih dahulu dengan pasukan kecil untuk menunjukkan keseriusannya. Julien lalu melaksanakan perintahnya dengan membawa 2 kapal dan menyerang Algeciras. Julien kemudian berhasil pulang dari penyerangannya, serta membawa dan menunjukkan harta rampasan perang kepada Musa dalam jumlah yang tak sedikit. Setelahnya, Musa pun mempercayainya. Musa segera mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus, meminta izin untuk membebaskan semenanjung Iberia. Jawaban dari Khalifah Al-Walid pun datang. Ia mengatakan, hendaknya terlebih dahulu mengirim pasukan kecil ke negeri itu, sehingga mereka bisa menyerangnya, dan membawa kabar tentang apa-apa saja yang terdapat di negeri tersebut. Khalifah juga mengirim pesan agar mereka selalu berhati-hati, jangan sampai kaum muslimin musnah oleh teror dan bahaya lautan. Setelah mendapatkan izin dari Khalifah, Musa kemudian mengirim pasukan ekspedisi awal, dengan menunjuk Tarif bin Malik sebagai pemimpin. Pada ekspedisi awal ini, Tarif memimpin 500 tentara yang di dalamnya ada 100 penunggang kuda. Mereka kemudian berangkat dengan menggunakan 4 buah kapal, dan mendarat di pulau paling selatan. Kelak, pulau ini akan dinamakan Kota Tarifa, yang berasal dari nama Tarif bin Malik. Tarif segera melaksanakan perintah dengan menyerang daerah terdekat dari tempat mereka berlabuh. Setelah berhasil, Tarif dan pasukannya lalu kembali. Ia juga menyebut negeri itu dengan sebutan Jazirat Al-Hadra.
Setelah ekspedisi awal tersebut, Musa memutuskan untuk memulai penaklukan Muslim atas Hispania Visigot dengan lebih serius, dengan menunjuk Tariq bin Ziyad sebagai komandan yang akan memimpin pasukan Muslim dalam upaya penaklukan. Tariq memulai persiapannya, mengumpulkan pasukan sekitar 7.000 orang. Julian sendiri ikut bergabung dalam pasukan dan bertugas sebagai intel dan penunjuk jalan pasukan. Para pasukan pun berangkat dari Ceuta menggunakan kapal Julian untuk menyamar. Pada musim semi, tahun 711 Masehi, mereka mulai berangkat dari Ceuta menuju semenanjung Ibria, melintasi Selat Gibraltar. Dikisahkan, sesaat sebelum berlabuh, Tariq memutuskan untuk tidur sebentar. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad yang dikelilingi orang-orang Muhajirin dan Ansar, dengan membawa pedang-pedang yang terhunus. Dalam mimpinya, Nabi mengatakan agar tidak gentar sedikit pun, serta sempurnakanlah apa yang telah ditakdirkan. Setelah itu, Tariq lalu terbangun dari tidurnya, dan yakin bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Tepat pada tanggal 29 April 711 Masehi, Tariq dan pasukannya akhirnya mendarat di tepi pantai selatan Ibria. Konon, Tariq bin Ziyad mendarat di sebuah batu karang yang kelak dikenal dengan nama Jabal Tariq, atau Bukit Gibraltar. Setelah mendarat, Tariq lalu memerintahkan pembakaran kapal-kapal mereka, dan mengumumkan kepada seluruh pasukannya bahwa tidak akan ada jalan kembali. Ia menegaskan bahwa ekspedisi ini hanya akan menemui kemenangan atau kematian. Setelah mendarat di Gibraltar dengan pasukan kecilnya, Tariq memulai langkah awal dengan menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya. Salah satu kota penting yang dibebaskan adalah Algeciras, sebuah kota pesisir yang strategis di selatan semenanjung Ibria. Algeciras, dengan letaknya yang strategis, merupakan pintu gerbang utama untuk menuju wilayah yang lebih dalam dari semenanjung. Pasukan Muslim bergerak cepat dan dengan strategi yang tepat. Mereka berhasil merebut Algeciras. Saat Tariq baru membebaskan kota Algeciras, ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tariq. Setelah diizinkan, wanita tua ini menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti, negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tahi lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Mendengar itu, Tariq segera membuka pundak bagian kirinya yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan wanita tersebut. Kabar kedatangan pasukan Muslim ini dengan cepat tersebar. Raja Roderick, penguasa Visigot, yang mengetahui kabar tersebut, segera bergegas mengumpulkan pasukan besar yang diperkirakan berjumlah sekitar 30.000 orang untuk bersiap menghadapi ancaman pasukan Muslim. Di pihak Muslim, Tariq bin Ziyad memutuskan untuk memperkuat kekuatan Muslim dengan pasukan tambahan dari Afrika Utara. Singkatnya, sebanyak 5.000 prajurit yang menyusul di bawah komando Tarif bin Malik pun tiba, meningkatkan total kekuatan Muslim menjadi 12.000 orang. Pertempuran Guadelet merupakan salah satu momen menentukan dalam sejarah Andalusia. Kedua pasukan bersiap untuk bertempur di tepi sungai Guadelet, sebuah lokasi strategis yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Provinsi Cadiz di Spanyol Selatan. Ketika fajar menyingsing, Tariq mengumpulkan para prajuritnya, memberikan pidato yang penuh semangat, mengingatkan mereka akan tujuan mulia dan keberanian yang telah membawa mereka sejauh ini. Dengan hanya 12.000 prajurit, Tariq sangat paham bahwa kemenangan akan bergantung pada strategi yang cermat dan keberanian. Ia kemudian memerintahkan agar pasukan dibagi menjadi beberapa divisi, dengan infanteri di barisan depan, kavaleri di sayap, dan pemanah di posisi belakang. Setiap gerakan direncanakan dengan hati-hati, dengan keyakinan bahwa niat serta tujuan baik akan menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Raja Roderick, dengan pasukan besarnya, merasa yakin akan kekuatannya. Namun, pasukan Visigot adalah kumpulan yang beragam, terdiri dari berbagai suku dan faksi yang tidak sepenuhnya bersatu di bawah satu komando. Roderick yang mengandalkan jumlah besar pasukannya, memusatkan kekuatan utamanya di tengah, berharap untuk memukul mundur pasukan Muslim dengan kekuatan yang luar biasa. Roderick mengenakan jubah kerajaan yang megah, simbol kekuasaan dan dominasi. Namun di dalam hatinya, ada keraguan yang mengganggu, dan hatinya sangat gelisah, ditambah dengan pasukannya yang belum pernah menghadapi musuh seperti ini. Sebelumnya, ada sebuah kisah atau legenda tentang Istana 27 Gembok, di mana kerajaan Visigot memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, salah satu ruangan di istana itu tidak boleh dimasuki oleh satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok, sehingga ada 27 gembok yang terpasang di pintunya. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi di dalamnya. Pada suatu hari,
Ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki ruangan tersebut. Ternyata, di dalamnya terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Setelah masuk, ia menemukan sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai surban di kepalanya, dan pedang-pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, kapanpun ruangan perlindungan ini, dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri. Setelah membacanya, Roderick langsung ketakutan dan keluar meninggalkan ruangan itu. Ia meyakini bahwa pesan atau ramalan itu adalah bencana yang akan segera menimpa dirinya. Tepat pada tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, kedua kubu pasukan pun berkumpul di medan peperangan. Pertempuran dimulai dengan hujan panah yang dilepaskan oleh pasukan Muslim, diikuti oleh serangan infanteri yang cepat dan terkoordinasi. Kavaleri Muslim, dipimpin oleh Tarik sendiri, melakukan serangan kilat ke sayap pasukan Visigoth, menghantam mereka dengan kecepatan serangan yang tak terduga. Kala itu, seluruh bala tentara Roderick dibuat terkejut dengan serangan yang dilesatkan pasukan Muslim. Panah-panah yang melesat membuat beberapa pertahanan Visigoth rusak. Ini merupakan strategi awal yang sangat baik. Roderick, yang awalnya mengira pasukan Muslim akan mudah dihancurkan, segera mendapati dirinya terdesak. Sayap pasukannya mulai terpecah, dan komunikasi di antara komandan Visigoth menjadi kacau. Tarik memanfaatkan kelemahan ini dengan mengarahkan pasukannya untuk menekan titik-titik lemah dalam formasi Visigoth, yang perlahan memaksa mereka untuk mundur. Saat matahari mencapai puncaknya, pertempuran semakin brutal. Pasukan Visigoth mulai kehilangan semangat, terutama ketika melihat Raja Roderick yang tampak bingung di tengah medan perang. Di tengah kekacauan, Tarik memerintahkan serangan terakhir yang menentukan. Dengan teriakan perang yang menggema, pasukan Muslim menyerbu ke pusat pasukan Visigoth, memecah barisan mereka dan menyebabkan kepanikan massal. Dikatakan, Raja Roderick yang melihat kepanikan di kubu pasukannya, mencoba untuk melarikan diri. Namun dalam upayanya, ia terjebak di tengah sungai dan akhirnya tenggelam. Sementara versi lain mengatakan, Roderick tewas di tengah-tengah peperangan, di mana nasibnya setelah pertempuran tersebut tidak jelas. Dengan mayoritas sumber, baik kronik Arab maupun Spanyol menyatakan bahwa dia hilang. Kehilangan pemimpin mereka, membuat pasukan Visigoth runtuh, dan pada akhirnya pertempuran pun berakhir dengan kemenangan bagi pasukan Muslim. Ada salah satu sumber mengatakan, pengkhianatan yang dilakukan oleh musuh politik Roderick juga menjadi salah satu faktor kekalahan mereka. Setelah kemenangan penting ini, pasukan Muslim dengan mudah bergerak melintasi kota-kota di Spanyol, menghadapi sedikit perlawanan yang berarti. Hanya beberapa kota yang masih dijaga ketat oleh pasukan Visigoth. Tarik dan pasukannya melanjutkan perjalanan mereka melalui Écija menuju Toledo, ibu kota Visigoth, sambil mengirimkan pasukan tambahan ke kota-kota lain. Mereka dengan bijak memilih untuk menghindari Sevilla, yang dikelilingi benteng-benteng kuat, demi menjaga kekuatan pasukan mereka. Pasukan lain dengan mudah menduduki wilayah Elvira, dekat kota Granada, tanpa menghadapi banyak hambatan. Sementara itu, pasukan kavaleri di bawah pimpinan Mugit al-Rumi, seorang berkebangsaan Romawi yang memeluk Islam, berusaha menyerang Cordoba. Setelah 2 bulan bertahan, kota yang kelak menjadi ibu kota Muslim ini akhirnya jatuh, berkat pengkhianatan seorang penggembala yang menunjukkan jalan ke dinding benteng. Sementara di kota Malaga, tidak menunjukkan perlawanan apapun. Pertempuran paling sengit terjadi di Écija, namun pasukan Muslim pada akhirnya berhasil meraih kemenangan. Toledo, ibu kota Visigoth, juga berhasil direbut berkat pengkhianatan sejumlah penduduk Yahudi. Sekali lagi, peran penting dari penduduk setempat telah membantu dalam penaklukan Andalusia. Dengan serangkaian kemenangan gemilang ini, Tarik yang memulai kampanye pada musim semi, dalam waktu yang singkat di akhir musim panas, Tarik telah menjadi penguasa atas separuh wilayah Spanyol. Pada bulan Juni tahun 712 Masehi, Musa bin Nusyair memimpin ekspedisi berikut menuju Andalusia dengan membawa kekuatan sekitar 18.000 tentara. Misi utamanya, menaklukkan kota-kota yang belum berhasil ditaklukkan oleh Tarik. Tarik lalu menyerahkan komando kepada Musa, dan mengumumkan bahwa Andalusia kini merupakan bagian dari kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Namun,
Penaklukan kota-kota dengan pertahanan kokoh tidaklah mudah. Sevilla, yang merupakan pusat intelektual Spanyol dan pernah menjadi ibu kota Romawi, bertahan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya menyerah. Di sisi lain, kota Merida bertahan hampir selama 1 tahun penuh. Pada bulan Juni tahun 713 Masehi, kedua kota itu akhirnya jatuh bersamaan ke tangan Muslim. Setelahnya, penaklukan diarahkan ke kota-kota di utara, hingga mencapai kaki pegunungan Pyrenees. Di seberang pegunungan ini terletak wilayah Galia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Franka. Musa bin Nusair berniat menaklukkan wilayah di seberang pegunungan Pyrenees, tetapi Khalifah Al-Walid memerintahkan Musa dan Tariq bin Ziyad untuk kembali ke Damaskus. Sebelum meninggalkan Andalusia, Musa menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Abdul Aziz bin Musa. Abdul Aziz kemudian melanjutkan perjuangan dengan menaklukkan bagian timur Andalusia, sehingga sebagian besar wilayah Ibria jatuh ke tangan umat Islam, kecuali Galicia, wilayah pegunungan yang keras di barat laut semenanjung Ibria. Andalusia menjadi salah satu provinsi kekhalifahan Umayyah hingga tahun 750 Masehi. Selama periode ini, para gubernur Muslim berusaha mewujudkan impian Musa untuk menguasai Galicia. Namun, pada tahun 732 Masehi, dalam pertempuran Tours, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi dipukul mundur oleh pasukan Franka di bawah pimpinan Charles Martel. Kekalahan ini menandai titik akhir ambisi umat Islam untuk menembus wilayah utara pegunungan Pyrenees. Setelah pertempuran tersebut, umat Islam gagal meraih kemenangan signifikan dalam menghadapi serangan balik kaum Kristen Eropa. Pada tahun 750 Masehi, terjadi sebuah pertempuran yang menandai pergeseran besar dalam dunia Islam di Timur Tengah. Pertempuran Zab, yang berlangsung di dekat sungai Zab di wilayah Mesopotamia Utara, Irak, menjadi momen krusial ketika dinasti Abbasiyah mengalahkan dinasti Umayyah. Kekalahan tersebut mengakhiri kekuasaan Umayyah di Damaskus dan membuka jalan bagi berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kekalahan tersebut, Marwan II, khalifah terakhir Umayyah, mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya tertangkap dan dibunuh. Abdurrahman I, seorang anggota keluarga Umayyah, berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Ia menggantikan posisi Marwan II dalam konteks Andalusia dan menjadi khalifah Umayyah pertama di wilayah tersebut. Setelahnya, dinasti Umayyah di Andalusia nantinya terus berkuasa hingga tahun 1031 Masehi.